Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat siang. Semoga masih semangat ya untuk menonton video pembelajaran berikut yang akan dipresentasikan oleh saya sendiri Syarifah Az-Zahra dengan MPM 21011301024. Saya akan mempresentasikan materi yang berasal dari mata kuliah Standar Etika dan Profesi dengan dosen pengampu saya, Dr. Nuraini A. SE AK MSI. Baik teman-teman, kita lanjut ya. Kita akan membahas ataupun mengupas background dari etika. Jadi, apa itu etika profesi? Etika profesi merupakan norma-norma, nilai, dan aturan tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik bagi profesional dalam menjalankan perannya. Seperti yang dikemukakan oleh Bertens, yaitu etika profesi adalah norma-norma dan azas-azas moral yang menjadi pegangan bagi seseorang dalam menjalankan profesinya. Dari hal tersebut, kita paham bahwa kode etik adalah panduan dan aturan bagi seluruh anggota dalam menjalankan tugasnya, sehingga dapat memenuhi tanggung jawabnya dengan standar profesionalisme tertinggi, mencapai tingkat kinerja tertinggi dengan orientasi kepada kepentingan publik. Ada satu kutipan menarik oleh Brown tahun 1971 menyatakan bahwa etika profesional melambangkan suatu bagian penting dari sistem disiplin yang komprehensif dalam masyarakat yang beradab. Sistem disiplin ini perlu sekali agar kesejahteraan kelompok dapat dilindungi dari tindakan-tindakan individu yang tidak bertanggung jawab. Tanggung jawab adalah harga kelangsungan hidup suatu kelompok. Jadi dapat kita pahami ya, etika profesional perlu di masyarakat agar melindungi dari tindakan-tindakan yang tidak bertanggung jawab. Nah teman-teman, tadi itu adalah standar etika dan profesi secara umum. Selanjutnya saya akan membahas standar etika dan profesi akuntan. Apa itu standar etika dan profesi akuntan? Adalah seperangkap prinsip dan aturan perilaku yang mengatur profesi akuntan dalam menjalankan tugas profesionalnya. Seperti yang dinyatakan oleh IAI atau Ikatan Akuntan Indonesia, standar ini menjadi pedoman fundamental yang harus dipatuhi untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap profesi akuntan. Apa sih tujuan standar etika dan profesi akuntan? Seperti yang dikemukakan oleh Arens tahun 2012, standar etika bertujuan untuk memastikan bahwa kepentingan publik selalu diutamakan dalam setiap jasa profesional yang diberikan oleh akuntan. Hal ini mencakup menjaga integritas profesi berupa memelihara kepercayaan publik terhadap profesi akuntan, menjamin kualitas jasa profesional yang diberikan, melindungi kepentingan publik dan stakeholder. Selanjutnya memberikan pedoman dalam artian menjadi acuan dalam pengambilan keputusan etis, memberikan panduan perilaku profesional, dan terakhir menetapkan standar minimum kinerja profesional. Selanjutnya ada fungsi standar etika dan profesi akuntan. Fungsi yang pertama adalah sebagai kontrol sosial, yaitu mengatur perilaku akuntan dalam praktik profesional, mencegah penyalahgunaan profesi, dan menjadi dasar penilaian kinerja profesional. Selanjutnya perlindungan, yaitu melindungi kepentingan klien, menjaga hak-hak profesional akuntan, dan melindungi kepentingan publik. Yang ketiga, pengembangan profesi, yaitu mendorong peningkatan kualitas layanan, memfasilitasi pengembangan kompetensi, dan menjaga standar profesionalisme. Dan ada manfaat dari diterapkannya standar etika dan profesi akuntan, yaitu bagi akuntan sendiri akan memberikan kepastian hukum dalam praktik profesional, melindungi dari tuntutan tidak beretika, meningkatkan kredibilitas profesional, dan menjadi panduan dalam menghadapi dilema etis.
Selanjutnya bagi klien, manfaatnya adalah mendapatkan jaminan kualitas layanan profesional, memperoleh perlindungan kepentingan, dan mendapatkan kepastian standar layanan. Untuk publik sendiri akan mendapatkan manfaat berupa meningkatkan kepercayaan terhadap profesi akuntan, menjamin kualitas informasi keuangan, dan melindungi kepentingan stakeholder. Nah, teman-teman, setelah kalian memahami apa tujuan, fungsi, dan manfaat dari standar etika dan profesi akuntan, kita akan belajar tentang prinsip-prinsip etika bagi akuntan. Arens dan Loebeke tahun 1994 menjelaskan ada beberapa prinsip yang berhubungan dengan perilaku etis, yaitu kejujuran, integritas, memegang janji, loyalitas, keadilan, kepedulian pada orang lain, menghargai orang lain, warga negara yang bertanggung jawab, mencapai yang terbaik, dan akuntabilitas. Seiring dengan perkembangan zaman, prinsip-prinsip etika bagi akuntan kemudian diubah. Yang menurut IAI, Kode Etik Akuntan Indonesia ada 5 prinsip dasar etika untuk akuntan, yaitu pertama ada integritas, kedua objektivitas, ketiga kompetensi dan kehati-hatian profesional, keempat kerahasiaan, dan terakhir yang kelima yaitu perilaku profesional. Nah teman-teman, selanjutnya kita akan membahas pentingnya kode etik dan standar audit dalam profesi auditor intern pemerintah. Profesi auditor intern pemerintah memiliki peran krusial dalam menjaga integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan instansi negara. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka, auditor intern pemerintah perlu mengikuti etika dan standar audit yang ketat, yang dimana di Indonesia dirumuskan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia atau AAIPI. Lanjut, kita akan membahas tentang kode etik. Kode etik auditor intern pemerintahan merupakan fondasi penting dalam menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap profesi auditor intern. Kode etik ini memuat prinsip-prinsip dan nilai-nilai moral yang harus dijunjung tinggi oleh auditor intern pemerintah. Tujuan utama kode etik adalah memastikan bahwa auditor intern pemerintah bertindak secara objektif, independen, dan profesional dalam pelaksanaan tugas mereka. Kode etik ini menguraikan prinsip-prinsip seperti integritas, objektivitas, kerahasiaan, kompetensi, akuntabilitas, dan perilaku profesional. Selanjutnya, standar audit. Standar audit intern pemerintah yang memberikan pedoman teknis bagi auditor intern pemerintah dalam melaksanakan audit. Standar ini dirancang untuk memastikan bahwa audit intern pemerintahan dilakukan dengan kualitas, konsistensi, dan profesionalisme yang tinggi. Standar audit intern pemerintahan terdiri dari 4 komponen utama, yaitu 1. Standar umum merupakan kerangka kerja dasar untuk melaksanakan audit intern pemerintahan yang mencakup mandat, otoritas, independensi, objektivitas, dan kompetensi. 2. Standar pelaksanaan menjelaskan tata cara pelaksanaan audit intern pemerintah, termasuk perencanaan, pengumpulan bukti, pengujian, analisis, dan penilaian risiko. Ketiga, standar pelaporan merumuskan persyaratan dan format untuk melaporkan hasil bukti atau hasil audit intern pemerintah yang jelas, akurat, dan relevan. Keempat, ada standar tindak lanjut, mengatur tindakan lanjut yang harus diambil setelah audit intern pemerintahan selesai, termasuk pemantauan, implementasi, rekomendasi, dan evaluasi hasilnya. Baik, sekarang kita akan membahas tentang auditor intern pemerintah. Secara umum, inilah alasan mengapa auditor intern pemerintah harus berpegang teguh pada kode etik dan standar audit tersebut. Pertama, untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik. Selanjutnya, menjamin objektivitas dalam penilaian. Yang ketiga, menjaga kerahasiaan dan keamanan informasi. Dan terakhir, meningkatkan kualitas audit dan revaluasi informasi.
Nah, pentingnya kode etik dan standar audit dalam profesi auditor intern pemerintahan, kita dapat menarik kesimpulan bahwa etika dan standar audit memberikan panduan teknis dan metodologi yang konsisten bagi auditor intern pemerintah. Dengan mengikuti standar audit yang ketat, auditor intern pemerintah dapat memastikan bahwa audit yang mereka lakukan ataupun yang dilakukan dengan kualitas yang tinggi dan konsisten yang baik. Standar audit juga memastikan bahwa informasi yang dihasilkan oleh auditor intern pemerintah relevan, akurat, dan dapat dipercaya. Hal ini penting dalam menyediakan informasi yang berguna bagi manajemen pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk pengambilan keputusan yang tepat dan perbaikan tata kelola pemerintahan. Baik teman-teman, setelah kalian memahami materi tentang standar etik dan profesi akuntan, berikut saya berikan rekomendasi film yang menarik untuk ditonton tentang kode etik akuntan. Yang pertama ada tentang The Auditors. Drama Korea ini menjelaskan atau menceritakan tentang Choi Kyung Hee, auditor senior di Badan Audit dan Inspeksi Korea yang menyelidiki krisis ekonomi serius di Korea Selatan. Bersama Lee Hwang dari Kementerian Perekonomian dan Yoo Hyung-woo dari Komisi Jasa Keuangan, mereka mengungkapkan skandal keuangan yang melibatkan tokoh berpengaruh. Serial ini menggambarkan kompleksitas audit pemerintahan, konflik kepentingan, dan perjuangan melawan korupsi sistematik. Selanjutnya ada film Enron, dokumenter yang mengungkapkan skandal korporat terbesar di Amerika Serikat, menunjukkan bagaimana eksekutif Enron memanipulasi laporan keuangan dan menciptakan skema akuntansi kompleks untuk menyembunyikan utang dan menggelembungkan profit. Film ini juga menyoroti kegagalan firma akuntansi Arthur Andersen dalam pengawasan yang berujung pada kebangkrutan kedua perusahaan dan merugikan ribuan karyawan serta investor. Selanjutnya ada The Accountant, mengisahkan Chris Wolf, akuntan jenius pengidap autisme yang bekerja untuk organisasi kriminal. Dengan kemampuan matematika dan akuntansi luar biasa, dia membongkar penyimpangan keuangan sambil menghindari kejaran Departemen Keuangan Amerika Serikat. Film ini menggabungkan aksi dengan detail rumit tentang forensik akuntansi. Dan terakhir ada film Chef Kim atau Good Manager, mengikuti kisah Kim Sung Ryong, mantan akuntan organisasi kriminal yang bekerja di perusahaan besar dengan niat awal menggelapkan uang. Namun, dia justru berubah menjadi pembela karyawan dan membantu mengungkapkan korupsi di perusahaan. Serial ini mengkombinasikan komedi dengan tema serius tentang etika bisnis akuntansi, menampilkan perubahan karakter dari akuntan tak beretika menjadi manajer bertanggung jawab. Semua karya ini memberikan perspektif berbeda tentang dunia akuntan dan audit, dari skandal nyata hingga fiksi yang menggabungkan drama dan aksi. Mereka menekankan pentingnya etika dan integritas dalam profesi akuntansi serta dampak keputusan finansial terhadap masyarakat luas. Itu dia ya teman-teman, hasil dari pembelajaran kita hari ini. Semoga teman-teman paham ya dan dapat menerapkan ilmu tersebut. Itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.